Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 16 Juli, hari biasa pekan ke-15. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 12 ayat 1-8. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menjadi contoh bagaimana orang Farisi menempatkan hukum lebih tinggi daripada manusia. Mereka gusar karena murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Bahwa para murid melakukan itu karena lapar, mereka tidak peduli. Yang penting tindakan itu melanggar hukum Sabat. Sebab memetik sesuatu sama dengan bekerja. Dan bekerja tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Berbeda dengan mereka, Yesus meletakkan keselamatan manusia di tempat yang paling utama. Dengan mengambil contoh dari pengalaman Daud, Yesus membela para murid dan menegaskan bahwa yang dikehendaki Allah adalah belas kasihan, bukan persembahan, bukan pula ketaatan buta pada hukum. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita lihat dewasa ini di medsos ataupun di berita-berita, makin banyak bermunculan orang-orang yang merasa dirinya mengenal Allah. Lalu atas nama Allah mereka merendahkan orang lain, mencelakakan orang lain, bahkan menyebut orang lain sebagai calon penghuni neraka. Seolah-olah mereka seperti Allah yang bisa mengadili. Padahal Allah kita bukanlah sosok yang kejam, melainkan Allah yang penuh belas kasihan. Marilah melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh belas kasih terhadap sesama kita. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.